Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan pelarian cinta, bagian 4. Gairahku semakin menggebu, badanku sudah tak terkontrol lagi. Bergetar, menggeliat dan menggelinjang. Merasakan kenikmatan atas kreativitas Robby. Gairahku sudah berada di ubun-ubun, apalagi aku menyadari bahwa 0 kilometer sudah basah. Yang, aku lepas ya, ucapnya dengan suara bergetar. Sekali lagi Robby tersenyum, sambil mengusap lembut pipiku. Sejenak, kami saling diam menatap dengan pandangan yang dalam. Kilatan hasrat nikmat, seakan memerintahku untuk memberikan persetujuan padanya. Dari kecupan di dahiku, kepala Robby mulai turun, menjelajah ke segala arah penjuru diriku. Oh, sayang, lenguhku sambil mengeramasi rambut kepalanya. Tubuhku semakin gelisah, mendapat serangan dari 3 arah. Seluruh tubuhku seperti layaknya bensin, yang gampang tersulut api. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Hari ini, aku lupa dengan semua. Yang ada, aku merasa melayang terbang setinggi-tingginya. Oh, terus, sayang. Rintihku merasakan segala hal, tentang keindahan puncak kenikmatan itu. Tubuhku kelojotan menahan rasa. Aku malah menekan kepalanya dan menahannya, supaya ia lebih lama di titik 0 kilometer. Tangan Robby bergerilya makin masif, berpetualang kemana-mana mengitari hal-hal terindahku. Aku sepertinya akan sampai di puncak. Oh, aku sampai, yang, Hanya lenguhan nikmat terlontar dariku, saat merasakan sensasi dari perlakuannya, yang akan membawaku sampai ke puncak lebih duluan. Hanya satu kata yang bisa kukatakan saat itu, adalah nikmat dan enak saat sampai di puncak. Aku terkulai lemas. Pikiranku terasa plong, seakan beban yang selama ini kurasakan hilang seketika. Yang ada, kepuasan batin yang sulit ku ucapkan dengan kata-kata. Bagaimana sayang, enak kan? Tanyanya sambil tersenyum puas. Karena bisa membuatku sampai di puncak tertinggi dan indah. Aku mencubit dadanya, dengan wajah yang tersipu malu. Hanya anggukan kepala yang kulakukan saat itu, dan membenamkan wajahku di dadanya yang bidang. Beberapa saat kemudian, aku bangkit dan berbalik badan memposisikan diriku di atasnya. Menghadap kebanggaannya yang sudah tegak berdiri menantang. Jujur, ini bukan hal baru bagiku. Sudah sering kami melakukannya. Saling memberi keindahan satu sama lain. Tetapi, aku masih bisa mempertahankan segel 0 kilometer. Lalu dengan penuh semangat, aku mulai melaksanakan tugasku. Untuk mengantar Robby menyusulku ke puncak kenikmatan, yang tadi sudah sampai duluan. Oh, enak sayang. Mendengar erangan Robby, aku makin semangat mendaki membawa Robby menggapai puncak. Oh, cinta, stop. Nanti keluar. Lenguh Robby memintaku berhenti. Entah merasa enak ataupun kecapean. Padahal aku yang bekerja untuk mengantarkannya ke puncak. Aku berhenti dan kemudian berbalik badan. Kami kembali saling pandang tanpa bicara satu kata pun. Lalu tiba-tiba aku dipeluknya, dan segera berganti posisi, menjadi yang Robby di atas. Robby memandang tajam mataku beberapa saat. Seakan meminta izin padaku, untuk memulai pendakian sesungguhnya. Aku hanya mengangguk dan berkata, "Pelan-pelan, ya?" Robby membelai pipiku. Sesaat kemudian, ia bicara dengan suara bergetar. "Jika sakit, ngomong ya. Ini juga yang pertama bagiku, yang..." Aku hanya memejamkan mata. Saat kurasakan, kebanggaannya sudah berada di depan 0 kilometerku. Disibakannya rimbunan yang menghalangi jalan tersebut. Sekaligus melandaikannya, agar mudah ditembusnya. Supaya dalam pendakian menuju puncak sesungguhnya, bisa lancar dan mendapatkan hasil yang sempurna. Au, pekiku sambil meringis kesakitan, saat Robby mulai masuk membuka jalan pendakian. Nafas yang kurasakan sesak dan penuh. "Sakit, Rob," keluhku meringis. Robby yang melihatku meringis kesakitan. Ia berhenti dan mendiamkan sejenak pendakiannya, sambil ia mengelus rambut dan mendaratkan ciumannya ke keningku. Aku seperti merasa nyaman, dengan perlakuannya barusan. Sambil tersenyum, aku berbisik padanya,
Ambillah sayang, aku ikhlas menyerahkan untukmu. Aku kembali memejamkan mata, dan berusaha pasrah dan rileks. Aku tahu perjalanan ini bakalan sangat sakit. Ini juga merupakan kebanggaan bagi kaum perempuan. Tapi, rasa sayangku menutup kesadaranku saat itu. Aku menanti dengan berdebar, menyerahkan hal terindahku pada lelaki yang sudah menaklukkan hatiku. Melihat aku dengan pasrah, membuat Robi mantap untuk meneruskan perjalanannya lebih dalam lagi. Menuju indahnya puncak nikmat sesungguhnya. Perlahan dia meneruskan perjalanannya. Ia mencoba melompat dengan kencang, sehingga membuatku menjerit kembali. Bleus! Au! Aduh! Ah! Aku merasakan segel itu sudah hancur. Aku merasakan penuh dan sesak yang kurasakan, serta sakit yang tak terperikan. Melebihi sakitku pada saat datang ke pernikahan mantan. Bahkan, sakitnya mengalahkan jariku tergores pisau sekalipun. Hingga membuatku menitikkan air mata. Robi yang menyadari bahwa aku kesakitan. Ia berhenti dulu dari perjalanannya, mendiamkan kebanggaannya bersatu di dalam di 0 kilometerku beberapa saat. Ia hanya menatapku diam, sambil menyeka air mataku yang menetes. Lalu sesaat kemudian, Robi mengecup kembali keningku dan membelai pipiku. Aku bisa sedikit tersenyum pada saat itu, sedikit bisa melupakan rasa sakit dan perih dalam pendakian itu. Masih sakit, sayang? Tanya Robi lagi. Iya, yang. Masih sakit. Pelan-pelan ya, sahutku meringis. Tahan bentar yang. Nanti juga hilang kok sakitnya. Aku mengangguk, dan kembali memejamkan mata. Robi mulai perlahan-lahan melanjutkan pendakiannya. Walaupun Robi jalannya maju mundur, tapi itu terasa sangat indah. Dan perlahan menghilangkan rasa sakit itu. Oh, Rob. Aku menahan rasa nyeri yang masih terasa. Spray di ranjang Robi sampai kusut berantakan, karena ku tarik-tarik dan kurmas kuat ketika menahan sakit dan nyeri. Pendakian yang dikomanda Robi, perlahan meninggalkan jalan yang terjal. Sekarang, aku sudah bisa menikmati keindahan dari pendakian itu. Aku semakin rileks dengan pendakian ini. Malah, aku merangkulkan kakiku, supaya ia semakin dalam membawaku menuju indahnya puncak. Robi, enak, sayang. Terus yang, sudah nggak sakit lagi. Mendengar aku melenguk kenikmatan, membuat Robi tersenyum dan semakin semangat. Membawaku melanglang buana menuju indahnya puncak kenikmatan. Aku mendesah dan merintih nikmat. Sekujur tubuhku merasakan bergetar dan menggelinjang, karena akan mendekati puncak yang paling indah, dan paling berkesan dalam hidupku. Oh, Robi! Terus yang kenceng. Sedikit lagi aku mau sampai, yang. Aku juga cinta, sayang. Aku mau sampai juga. Barengan saja sayang. Semakin cepat pendakian Robi, maka semakin dekat pula aku sampai di puncak itu. Lalu, saat ia menghujamkannya sedalam mungkin, mataku mendelik ke atas puncak. Kepalaku sampai mendongak dan tubuhku bergelinjangan serta bergetar hebat. Semakin tak terkendali, hingga aku berteriak kencang saat menyambut indahnya pemandangan puncak kenikmatan. Arg, Robi! Aku sampai. Begitu mendengarku sudah sampai puncak. Robi makin mempercepat pendakiannya, seolah dia tidak ingin ketinggalan kereta. Robi semakin bertenaga dan dalam, hingga tubuhku berguncang-guncang, menahan laju gerakannya yang cepat. Hingga ia menghentak dan menghujamkannya, sampai mentok di 0 kilometerku. Dan beberapa saat kemudian, ia pun sampai di puncak, berteriak sambil menyebut namaku. Arg, cinta, aku sampai. Sejuk, nikmat dan indahnya suasana puncak. Tapi, terasa panas dan nikmat di 0 kilometerku. Aku merasa, telah menjadi miliknya selamanya. Begitu juga dirinya, telah sepenuhnya menjadi milikku. Benih cintanya tidak terlalu kupikirkan dampaknya. Kalau benih ini jadi, jelas ia bapaknya. Dan kami bisa bersatu untuk selama-lamanya. Sesaat kami terpejam. Hening, itulah yang kurasakan. Hanya nafas kami yang tak beraturan, merasakan sensasi indah, dan nikmatnya berada di atas puncak. Sampai akhirnya, Robi melepas pelukannya. Bersamaan dengan itu, kebanggaannya pun ikut terlepas sendiri,
karena sudah mengecil. Aku sempat memperhatikan 0 kilometerku, yang meninggalkan bercak merah di seputar itu. Kain spray pun ikut tercetak, bekas segelku yang mulai mengering. Makasih sayang, kamu telah memberikan hal terindahmu padaku. Mengantarkanku ke puncak kenikmatan. Aku jadi semakin sayang padamu, cinta. Kata-kata Robi semakin melambungkanku setelah di puncak. Semakin membuatku yakin, dan tidak menyesal. Karena telah menyerahkan segel yang paling kujaga. Aku juga sayang kamu, Robi. Aku tidak menyesal telah menyerahkannya pada orang yang sangat kusayangi, yaitu kamu. Aku sekarang sepenuhnya milikmu, hati bahkan nyawaku. Jangan kau tinggalkan aku, setelah apa yang kuberikan padamu. Aku lalu membenamkan wajahku ke dalam pelukannya. Robi mendaratkan ciumannya ke keningku, sambil mengelus dan mengusap lengan tanganku. Sejak kejadian itu, kami sempat mengulanginya lagi beberapa hari kemudian. Hingga pada suatu pagi, aku merasa kepalaku pusing. Dan perut terasa mual dan terasa ingin muntah. Aku segera ke kamar mandi, yang letaknya berada di dalam kamarku. Sempat terpikir, apakah aku sedang kena flu, masuk angin atau kecapean karena sering pulang sore? Ditambah kelelahan kemarin, saat digenjot nikmat Robi di kamarnya. Tapi, setelah mengalami hal itu beberapa hari, aku mengalami hal yang sama. Aku kepikiran untuk melakukan tes pakai test pack. Atau alat tes kehamilan yang kubeli di apotik, dengan alasan test pack itu untuk mamaku. Apalagi sejak aku kehilangan segelku. Tamu bulananku belum datang hingga hari ini. Aku kemudian membaca petunjuk pemakaiannya. Kemudian, mengikutinya untuk melakukan pengujian. Aku terperanjat. Mulutku menganga kaget, seperti sedang melihat hantu. Saat aku melihat hasil di alat tes itu, menunjukkan tanda 2 garis. Aku sempat panik dan kacau saat menyadarinya. Kini aku berbadan 2. Di dalam perutku, ada benih dari Robi. Lalu untuk meyakinkan bahwa tes itu benar atau tidak, aku pergi ke tempat dokter untuk memeriksakan lebih lanjut. Dari pemeriksaan dokter dan hasil laboratorium, disimpulkan aku positif hamil dan hasil laboratorium pun mengatakan, kehamilanku sudah memasuki 3 minggu. Sepulangnya dari dokter, aku langsung mengabari Robi via telepon, untuk ketemuan di rumahnya. Karena ada hal penting yang ingin ku kabarkan kepadanya. Robi menyambutku sangat gembira, saat aku sudah sampai di rumahnya. Ia menyuruhku duduk di sofa sambil menonton TV. Setelah aku merasa tenang, kemudian aku beranikan diri untuk memulai omongan. Robi sayang, apakah kamu benar-benar mencintai dan menyayangi aku? Robi menganggukkan kepala. Jelas, cinta sayang. Aku sangat mencintai dan menyayangi kamu. Jangan pernah lagi meragukan cintaku padamu. Kalau kamu benar, sayang dan cinta kepadaku, apakah kabar ini akan membuatmu senang dan bahagia? Tanyaku sekali lagi. Bentar, bentar. Kamu sedang bawa kabar apa, cinta sayang? Aku hamil, Robi. Dan ini hasil laboratorium, dan hasil pemeriksaannya pagi tadi. Jawabku sambil menyerahkan hasil lab itu pada Robi. Robi membaca hasil lab itu sesaat. Lalu ia berdiri di dekat tembok. Bodoh. Kamu bodoh sekali, Robi, teriaknya memaki dirinya sendiri, sambil ia meremas rambutnya hingga acak-acakan. Aku yang melihatnya. Segera bangkit dan memeluknya dari belakang sambil menangis. Padahal aku berharap, melihat Robi akan terkejut gembira mendengar berita ini, lalu memeluk dan menciumku. Sudah jangan seperti itu, Rob. Aku tidak mau kamu jadi celaka dan sakit. Kita mesti cari jalan keluar yang baik. Bukan malah mendiamkan masalah ini berlarut-larut. Robi kembali duduk di sofa, dengan wajah yang tegang. Aku kembali duduk di sampingnya, sambil menyenderkan kepalaku di bahunya. Lama kami berdua terdiam, dengan pikiran masing-masing. Mungkin sekitar 20 menit kami diam membisu. Kemudian, Robi bangkit menjauhiku. Ia pindah duduk ke karpet di depan televisi. Kita masih terlalu muda untuk menikah. Dengus Robi cuek, sambil memasang kabel PlayStation. Aku belum siap secara mental. Pernikahan kan, tidak semudah pacaran begini. Kita belum cukup dewasa, untuk menghadapi persoalan rumah tangga.
Aku belum bekerja, tambah Robi cuek. Ia lebih asyik berkonsentrasi pada permainan PlayStation-nya. Mau aku kasih makan apa? Anak kita nanti? Ucapnya santai. Kenapa tidak kau pikirkan waktu itu? Protesku ketus. Aku tidak menyangka akan begini hasilnya, sahut Robi sambil melengos. Jangan mau enaknya saja, dong. Loh, kamu juga menikmatinya, kan? Lalu, kamu aku harus bagaimana? Mataku melotot sewot. Robi melepaskan tatapannya dari permainan di televisi. Ia menoleh menatapku, turun ke perut. Lalu naik lagi memandangi wajahku, penuh permohonan. Oh, tidak. Tidak mungkin, jeritku panik. Jangan kamu suruh aku melenyapkannya. Tapi hanya dengan begitu, kita bisa menyelesaikan persoalan ini, cinta. Kilah Robi kesal. Sehingga tidak ada yang tahu apa yang terjadi, dan kita tetap bisa pacaran seperti biasa. Kuliah, nongkrong dan gaul. Plak. Telapak tangan Cinta melayang dan mendarat ke pipinya Robi. Cinta bangkit dari sofa, kemudian ia pergi meninggalkan Robi dengan rasa yang sangat kecewa, sambil membanting pintu ruang tamu dengan geram. Sejak kejadian 2 minggu lalu, aku sekarang sudah dilarang mama keluar rumah. Aku disuruh segera mengajukan cuti kuliah. Jadi, otomatis aktivitasku semakin terbatas, dan selalu dalam pengawasan mama. Karena mama memergokiku muntah-muntah, beberapa hari di dalam kamarku. Ia sempat syok saat mengetahui diriku hamil. Mama memintaku mengajukan cuti kuliah, selama aku hamil hingga melahirkan. Saat itulah, kugunakan kesempatan untuk mendatangi Robi di kediamannya. Bersambung.